10 orang. Setiap lawan ditangani olehnya dengan satu tamparan. Satu tahanan lagi pingsan. Si MC bertanya, ada yang ingin bergabung lagi? Pada saat itu ada satu tangan terangkat, itu adalah pemeran utama pria Hyun-soo. Pria gendut itu tertawa, mengejek dia. Kontes dimulai. Yang pertama, dia hampir menamparkan Hyun-soo terbang. Tidak menyangka Hyun-soo bisa bertahan, menggosok wajahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menamparkan satu, lawannya tidak terluka. Kedua terus menamparkan seperti itu. Pelahan Hyun-soo sepertinya tidak bisa tahan lagi. Tapi dia ingin menang, berpikir untuk menggunakan trik. Hyun-soo regangkan tangannya, lalu menamparkan lawannya. Saat tangan Hyun-soo hendak dekat wajah lawannya, tangan itu berubah menjadi kepalan. Hyun-soo sudah menang, para tahanan di sebelahnya berteriak terus-menerus. Pria gendut itu bangun dan berkata Hyun-soo curang, tapi tidak ada yang percaya. Dia marah dan memanggil orang untuk memukul Hyun-soo. Tanpa diduga, kekuatan Hyun-soo sangat baik, dengan cepat menghabiskan orang-orang itu. Dia bahkan menungganginya dan menamparnya beberapa kali. Saya menamparkan seperti ini, kau bajingan. Sampai sipir tiba, pertarungan baru saja berakhir. Sampai malam ada seseorang kemari untuk menemukan Hyun-soo. Ingin menimbulkan masalah. Tidak, orang itu memintanya untuk bergabung dengan geng mereka. Ternyata, di pagi hari dia melihat trik punya Hyun-soo. Tapi dia tidak menganggapnya curang, tapi kecerdasan. Hyun-soo tidak berpikir apa-apa, langsung setujunya. Jadi dia tahu orang ini. Orang itu bernama Jae-ho, legendaris di penjara ini. Hari pertama masuk ke penjara, sudah habisin semua bos, menjadi pemimpin di sini. Mengelola perdagangan tembakau di penjara. Bahkan sipir mendengarkan dia juga. Hyun-soo tidak melepaskan kesempatan ini. Dan Hyun-soo menjadi anak buah Jae-ho. Tapi belum ada manfaatnya, sudah ada masalah. Ada tahanan baru, penjahat terkenal, Kim Sung-han. Dia adalah bos mafia. Jae-ho juga tahu. Jadi dia mengajukan proposal untuk membagi keuntungan dan hidup dalam damai. Tetapi Sung-han menolak. Orang seperti dia tentu saja ingin mengambil semuanya. Tidak hanya itu, dia juga mengirim orang untuk menangkap orang kepercayaan Jae-ho. Mempermalukannya. Jae-ho mengertakkan gigi dan bertahan. Tanpa diduga Sung-han tidak puas, mengirim seseorang untuk membunuh Jae-ho. Pembunuh itu datang dari belakang, menarik pisau dari lengan bajunya. Hendak menikam Jae-ho, Hyun-soo bergegas. Dan menyelamatkan hidupnya. Jae-ho akhirnya marah. Dia mencari sipir, memperingatkannya untuk tidak bergabung dengan cerita selanjutnya. Kemudian menangkap Sung-han. Tuang minyak ke dalam panci lalu nyalakan apinya. Minyak panas ditaburkan di potongan daging, dagingnya langsung matang. Jae-ho di sebelahnya sangat senang, dia mengambil seember minyak. Pergi ke tempat Sung-han diikat, menuangkan minyak ke pahanya. Sung-han berteriak kesakitan. Jae-ho tertawa terbahak-bahak. Jae-ho menjadi gila, ikat Sung-han dan siksanya. Tapi mengapa tahanan baru ingin membunuh Jae-ho? Saat diinterogasi oleh Jae-ho, Sung-han hanya menyebut satu nama. Adalah Go Byung-chul yang suruhnya. Mendengar nama ini, Jae-ho tercengang. Karena orang disebut nama tadi di luar adalah bos dia. Dia menderita selama lebih dari 10 tahun karena bos dia, sekarang orang itu bahkan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Jae-ho berpikir semua ini terjadi karena kekuatannya terus tumbuh sehingga bos ingin membunuhnya. Dia akan membalas dendam dengan bosnya. Jae-ho memutuskan ketika dia keluar dari penjara akan bunuh bos dia, Go. Hyun-soo di sebelahnya juga kaget karena Go juga adalah targetnya. Identitas Hyun-soo sebenarnya adalah seorang polisi. Belum lama ini polisi sedang menyelidiki Go Corporation. Pada saat itu tangan kanan punya Go sudah masuk penjara. Jadi departemen kepolisian sudah kirim Hyun-soo untuk dekati dan melacak aktivitas Jae-ho. Dia dengan cepat memanggil Bos Chun, tetapi tidak menyangka Jae-ho mengawasinya di belakang. Jae-ho merasa curiga dan mengirim seseorang untuk menyelidiki Hyun-soo. Meskipun Hyun-soo sangat berhati-hati. Tapi gambar yang diambil dengan Bos Chun masih ditemukan. Identitas Hyun-soo terungkap. Tapi saat Jae-ho mengetahui identitas Hyun-soo, tidak memerintahkan untuk membunuhnya. Karena dia menemukan cara untuk membuat Hyun-soo bantu dia untuk membunuh Go. Hyun-soo masih belum tahu ada bahaya di dekat. Dia berbaring di kursi berpikir bahwa ketika menyelesaikan misi, dia akan kembali menemui ibunya. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa ibunya dinabrak mobil sampai mati. Tidak salah, itu diatur oleh Jae-ho. Ketika berita buruk datang, Hyun-soo menangis. Dia menentang bahaya dan memanggil Chun minta keluar untuk mengurus urusan ibunya.
Tapi dia takut mempengaruhi penyelidikan jadi dia menolak. Mendengarkan ini membuat Huinsu putus asa. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Tapi keesokan harinya sipir bilang izin keluar sebentarnya diterima. Sebenarnya Jae-ho menyuruh sipir untuk melakukannya. Ketika Hyun-soo selesai mengurus urusan ibu, ketika dia kembali, mata melihat Jae-ho berubah. Dibandingkan dengan sikap dingin atasannya, gangster seperti Jae-ho lebih manusiawi. Menghadapi Jae-ho seperti itu, Hyun-soo sangat canggung. Jadi suatu malam dia mengungkapkan identitas aslinya. Saya adalah polisi. Inilah yang dikatakan polisi yang menyamar kepada targetnya. Tapi coba perhatikan ekspresi Jae-ho. Meskipun dia terkejut, sebenarnya dia sedang berpura-pura. Sebelumnya, melalui sebuah foto, dia mengetahui identitas asli Hyun-soo. Tapi berpura-pura sepertinya tidak ada apa-apa untuk memikat Hyun-soo. Jadi Jae-ho mencari orang mengemudi truk untuk menabrak ibu Hyun-soo sampai mati. Lalu berpura-pura peduli, atur dia untuk bisa pergi keluar. Jadi Hyun-soo yang baru saja kehilangan orang yang dicintai akan merasa bersalah pada Jae-ho. Jadi mengatakan identitas dia yang sebenarnya kepada Jae-ho. Sekarang Hyun-soo berada di bawah komandonya. Ketika dia keluar dari penjara, Hyun-soo menjadi antek Jae-ho. Departemen kepolisian tidak dapat menghubungi Hyun-soo. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah tangkap dia. Tapi Hyun-soo karena kematian ibunya. Dia tanya kepada Chun, yang nabrak ibu saya mati, belum ketemu juga. Tapi Chun hanya mengatakan bahwa cepat atau lambat akan dapat menangkapnya. Sikap dingin itu membuat Hyun-soo lebih kecewa. Sekarang hanya dekat Jae-ho baru bisa meraskan sedikit kemanusiaan. Karena dia ingin Jae-ho menyenangkan, dia memberikan berita palsu kepada polisi. Ada transaksi narkoba yang terjadi di sini. Biarkan Chun memimpin pasukan polisi besar untuk menangkapnya. Tetapi penemuan itu hanya penjualan biasa. Bermain dengan Chun dan juga menyelesaikan transaksi narkoba. Sekarang Jae-ho juga melihat kesempatan telah datang. Jadi dia membunuh Go, dan duduk di kursi paling atas. Ketika mendengar berita itu, Chun sangat marah. Dia menelepon Hyun-soo dan menunjukkan kepadanya sebuah video. Ketika dia melihat video itu, dia merasa ingin menjadi gila. Karena di video itu ada adegan ibu dia sebelum meninggal. Di video wajah si pembunuh terlihat jelas adalah bawahan Jae-ho. Sekarang dia baru tahu, jika pembunuh ibunya adalah Jae-ho. Sebelumnya masih menangkap Jae-ho adalah keluarga dia. Sekarang Hyun-soo merasakan rasa sakit karena dikhianati. Harus balas dendam demi kematian sang ibunya. Dia mengikuti pengaturan Chun, hubungi Jae-ho. Walaupun Jae-ho curiga tetapi dia masih setuju. Dia dengan cepat tiba di tempat pertemuan. Ketika dia melihat wajah Hyun-soo, dia tahu semuanya terbuka. Dia masih melihat Hyun-soo sebagai adik dia. Pada saat yang sama juga mengatakan sudah membosankan kehidupan gangster ini. Jadi Jae-ho bilang Hyun-soo tidak melakukan gangster lagi. Tetapi bagaimana dengan kematian sang ibunya? Pada saat itu polisi juga masuk ke dalam, Jae-ho buru-buru bersembunyi. Dan dari kegelapan membunuh semua polisi. Tapi kemudian saat giliran Hyun-soo, dia tidak berakting. Mungkin karena dia malu sama Hyun-soo. Atau mungkin dia bisa melihat bayangan dia dari Hyun-soo. Lalu Jae-ho pergi, dia mengingat kenangan indah bersama Hyun-soo. Tapi tidak memperhatikan mobil di belakang. Dia berbaring di tanah menyaksikan orang yang keluar dari mobil adalah Chun. Dia tidak ragu membunuh orang untuk menemukan bukti kejahatan. Dia mengambil kunci dari Jae-ho-nya. Akhirnya menemukan bukti kejahatan di bagasi mobil. Tapi tiba-tiba Hyun-soo keluar untuk membunuh Chun. Kenapa kamu harus melakukan itu? Ternyata pas nonton video pembunuhnya. Dia ingat polisi mata-mata yang ditempelin sama Chun di dinding. Ini dengan jelas menyatakan bahwa orang yang membunuh ibu Hyun-soo adalah polisi. Chun tidak ingin memberitahu Hyun-soo tetapi ingin menjadikannya alat untuk menyelesaikan kasus. Hyun-soo sangat putus asa pada saat itu berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Lalu dia meletakkan pistol di tangan Jae-ho, menyalahkan kematian Chun kepadanya. Lalu menutup hidung Jae-ho sampai dia mati. Dia berbaring diam di dalam mobil Jae-ho, tidak tahu harus pergi kemana. Tragedi karakter kecil adalah mereka tidak bisa mengendalikan takdir mereka. Dari awal hingga akhir hanyalah bidak catur orang lain. Tapi ingat, catur juga ada batasnya. Setelah batas tercapai, pion juga dapat membunuh sang juara. Satu penjara di Korea mengadakan kontes tamparan. Lihat orang ini, dia memenangkan 10 orang. Setiap lawan ditangani olehnya dengan satu tamparan. Satu tahanan lagi pingsan. Si MC bertanya, ada yang ingin bergabung lagi?
Pada saat itu ada satu tangan terangkat, itu adalah pemeran utama pria Hyun Soo. Pria gendut itu tertawa, mengejek dia. Kontes